Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Berikut merupakan pameran dari lesson planning atau modul ajar, evaluasi dan refleksi dari pembelajaran yang saya lakukan. Perkenalkan dulu, saya adalah Mustalihah. Saya dari PTG Prajakatan tahun 2022 di LPTK UKSW Salatiga. Jurusan saya adalah pendidikan matematika. Nah, berikut pembahasan dari pameran yang akan saya paparkan. Yang pertama mengenai profiling peserta didik kelas 10 MPLB 3 SMK Negeri 1 Salatiga. Selanjutnya, desain pembelajaran atau lesson planning atau modul ajarnya. Selanjutnya adalah hasil karya dari pembelajaran yang saya lakukan. Selanjutnya adalah evaluasi, refleksi, dan terakhir adalah tips mengatasi keberagaman peserta didik. Untuk yang pertama adalah profiling peserta didik kelas 10 MPLB 3. Yang pertama kita bahas adalah kesiapan dan kemampuan awal dari kelas 10 MPLB 3. Kurang lebih 90% peserta didik belum memahami materi prasyarat untuk mempelajari SKBP. Materi prasyarat tersebut adalah SPLBP yang mereka pelajari di kelas 8 yang dulu. Untuk tingkat kemampuannya, persentase peserta didik dengan kemampuan tinggi ada 17%, untuk kemampuan sedang ada 61%, dan untuk kemampuan cukup atau kurang ada 22%. Selanjutnya adalah minat belajar. Banyak dari peserta didik terlihat sangat antusias saat pembelajaran seni budaya dan bahasa Indonesia. Mereka sangat senang mengikuti kegiatan yang tidak hanya menggunakan angka-angka saja. Mereka lebih banyak suka pada pekerjaan yang terdapat warna-warni pada pekerjaan mereka. Minat belajar matematika peserta didik kelas 10 MPLB 3 cenderung kurang. Hal ini terlihat sebanyak 55,56% peserta didik kurang menyukai mata pelajaran matematika. Untuk gaya belajar peserta didik kelas 10 MPLB 3 atau AP3 didapatkan hasil bahwa 45% dari total peserta didik memiliki gaya belajar visual. Lesson planning atau modul ajar yang akan kita bahas memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah informasi umum, yang kedua adalah komponen inti, dan yang terakhir adalah lampiran. Untuk informasi umum, memuat identitas penulis modul, ada kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, serta model pembelajaran. Untuk komponen inti, memuat tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, dan refleksi peserta didik dan pendidik. Untuk yang komponen ketiga, lampiran, memuat lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Untuk desain pembelajarannya, pertama, guru memetakan peserta didik menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemampuan peserta didik secara homogen. Lalu, lembar kerja yang guru berikan kepada peserta didik atau tiap kelompok itu berbeda. Hal ini bertujuan agar kelompok yang memiliki kemampuan kurang, mereka tetap mampu mengikuti pembelajaran. Guru juga memberikan perlakuan berbeda pada tiap kelompok. Kelompok yang sudah baik atau memiliki kemampuan yang tinggi, mereka akan cenderung sedikit bertanya karena mereka lebih mandiri. Namun kelompok yang kurang, mereka akan lebih banyak mengkonfirmasi kebenaran hasil yang mereka kerjakan. Saya membuat pembelajaran berdiferensiasi untuk memfasilitasi kemampuan berbeda dalam kelas tersebut, dari kemampuan yang tinggi, sedang, dan cukup atau kurang, agar mereka tidak frustasi pada proses belajar mereka. Selanjutnya, saya menerapkan pembelajaran dengan model project based learning. Project peserta didik yang saya berikan berupa cerita yang akan mereka tulis sendiri
mengenai SPLTP dan menyelesaikan permasalahan dari cerita SPLTP yang mereka buat. Mereka praktek langsung untuk membuat cerita dengan diberi kebebasan datang ke kantin, koperasi, atau stand jualan pada jurusan tertentu. Hasil proyek tiap kelompok dibuat dalam bentuk media teknologi berupa PPT, PDF, atau video sesuai dengan apa yang mereka sukai. Hal ini dilakukan agar peserta didik mampu mengikuti perkembangan zaman dan berkembangnya pula teknologi yang mereka kuasai. Kegiatan membuat PPT, PDF, atau video ini menyenangkan bagi peserta didik karena mereka seperti bermain. Gaya kreatif mereka juga bertambah dengan pemberian elemen, musik, atau video pada pengerjaan tugas proyek ini. Berikut dokumentasi pembelajaran. Untuk yang pertama di gambar memuat pendahuluan, yaitu guru sedang memaparkan agenda pembelajaran dan juga proyek yang akan dilakukan akan dikerjakan oleh peserta didik. Gambar yang kedua memuat pencarian data dan bahan untuk membuat soal SPLTP bagi tiap kelompok. Dan gambar yang ketiga adalah dokumentasi dari pemberian bimbingan oleh guru pada kelompok dengan kemampuan kategori yang cukup. Nah, berikut hasil karya peserta didik kelas 10 MPLB 3 yang berupa PDF. Nah, ada beberapa, itu merupakan salah satu hasilnya. Namun bisa dilihat juga hasil karya lengkap bisa diakses dalam laman yang telah saya buat. Selanjutnya adalah evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan oleh guru pamong yang memuat, yaitu pembelajaran berjalan dengan efektif terlihat saat peserta didik mengikuti semua kegiatan yang diinstruksikan oleh guru atau saya dengan baik. Guru memberikan bimbingan kepada kelompok yang mengalami kesulitan. Data yang didapatkan dari kantin sekolah atau koperasi kadang kurang tepat saat dikerjakan oleh siswa atau peserta didik. Guru melakukan pembelajaran menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi di kelas. Untuk modul pembelajarannya sudah baik, perlu ada tambahan rubrik penilaian pada modul SF yang dibuat guru. Selanjutnya adalah refleksi pelaksanaan pembelajaran. Refleksi pembelajaran ini menggunakan metode 4F. Yang pertama adalah faktanya dalam satu kelompok terdiri atas 2 sampai dengan 3 anggota. Peserta didik belajar dengan tenang karena aktivitas mencari data di luar ruangan, yaitu di kantin, koperasi, dan tempat jualan lainnya itu sangat menyenangkan bagi siswa. Peserta didik sangat taat aturan, terlihat saat mereka diberi aturan segera ke kantin atau mencari data dan segera kembali, mereka mentaati aturan itu dengan baik, sehingga pencarian data di kantin berjalan lancar dan tepat waktu. Banyak kelompok yang saat pengerjaan mendapatkan kendala, sehingga banyak bertanya pada guru. Kendala itu berupa kurang tepatnya hasil persamaan atau harga total pada pembelian 3 barang. Yang kedua adalah feeling. Saya merasa peserta didik menjadi lebih mandiri dan lebih antusias belajar matematika. Dengan menggunakan Project Based Learning atau PCBL ini dirasa cocok diterapkan di era pembelajaran abad 21. Hal ini karena sesuai dengan jiwa anak-anak atau peserta didik saat ini yang senang berkegiatan di luar ruangan dan memanfaatkan teknologi. Kendala ada pada kurang tepatnya harga total saat menghitung. Saya rasa karena begitu banyak kelompok yang meminta dihitungkan oleh penjaga kantin, sehingga baik penjaga kantin dan peserta didik kurang teliti saat menghitung total. Yang ketiga adalah finding. Berdasarkan pengalaman pada pertemuan sebelumnya, ternyata saya sebagai praktikan atau guru perlu lebih memperlebar peluang gagal dan segera mengantisipasi sebelum pelaksanaan pembelajaran. Saya seharusnya bisa mengantisipasi di awal pembelajaran bahwa peserta didik harus lebih teliti dalam menghitung atau menerima data dari penjaga kantin. Saya perlu lebih memperhatikan perkembangan peserta didik ini agar mereka tidak bosan atau
yang tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di luar kelas. Selanjutnya adalah feature. Saya menyadari bahwa untuk memperbaiki permasalahan, saya perlu yang pertama mengantisipasi segala kemungkinan gagal dan menyiapkan opsi agar tujuan pembelajaran tercapai. Yang kedua, meminta setiap kelompok untuk mengoreksi atau lebih teliti pada data yang telah didapatkan. Nah, berikut merupakan tips untuk mengatasi keberagaman peserta didik, yaitu yang pertama, guru perlu merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan merefleksi pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini bisa dengan memetakan peserta didik berdasarkan kemampuan peserta didik secara mungkin. Yang kedua, bagi peserta didik dengan kemampuan yang cukup atau kurang, guru bisa memberikan bantuan berupa clue lebih banyak pada LKPD serta bimbingan yang lebih intensif. Yang ketiga, guru perlu memberikan kepercayaan pada peserta didik dalam mengerjakan tugas mereka. Selanjutnya, guru matematika tidak harus melaksanakan pembelajaran dalam ruangan. Guru bisa memanfaatkan sarana sekolah berupa taman, kantin, dan sebagainya agar pembelajaran tidak membosankan. Yang terakhir, berikanlah kebebasan bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Seperti halnya, peserta didik diberi kebebasan dalam membuat produk berupa PPT, PDF, atau video. Rancangan pembelajaran ini sesuai dengan tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka bisa menjadi manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Begitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya